Ayo. Yang keroknya nih kayaknya. Jangan yang hitam itu biarin deh. Biarin SC dipanggil-panggil. Lu makan nih. Bobo. Oh ini guys. Ini tahu nih. Oh, ini bunga-bunga yang bau-bau ini nih. Bunga orang mati gitu tadi. Seru guys. Apa yang aku buang dulu nih. Ini dibuang. Mumpung dia bisa makan guys, mantap. Oh ini rambutku acak-acakan kali ya. Kemarin lagi gunting rambut masih gampang ya. Sekarang mah amburadul, ingat lurus gitu. Makan dulu. Temennya udah mulai pada siap nyerang guys. Wah kenceng guys. Udah gede guys sekarang. Tuh. Itu ngapain lu? Wah samber guys, disamber nih. Dia ingin menghilang supaya tidak mengganggu. Udah nggak boleh guys bunga mawarnya. Maksudnya bukan mawar kali ya, bunga melati guys. Orang meninggal kan bunga melati ya. Ngerti ya bos. Makan dulu. Santai aja deh. Santai bikin video mulu. Ya mau bagaimana lagi, aku kan tiap hari itu kegiatannya kayak gini, kegiatannya tuh kayak orang gak jelas maksudnya gitu kan. Tuh kucingnya udah lagi makan guys. Kalau yang hitam itu bukan aku yang kasih makan guys, dia dikasih makan orang lain. Jadi kalau misalnya dia BAB jangan salahin aku guys, ya salahin kucingnya kayak yang BAB kok. Nyalain aku guys. Kayak gitu juga memang tetangga sih. Ini dia agak bingung kali ya, apa ini apa pula tuh. Emang gigi kucing beda sama gigi manusia guys. Jadi aku pagi-pagi tuh aku makan. Aku sengaja aku mikir, kucing di rumah nih perlu dikasih makan, tapi kasih makan apa ya? Ini aja nih. Aku bawain Curcuma plus Pithecanthropus erectus. Mantap bos. Ini ngomong-ngomong hitam-hitam gini di tangan guys. Ini akibat dari ini guys. Kena cakar bumi. Cakar bumi. Lu mau makan aja lu. Sini. Sombong dia. Si cupluk ini sombong dia. Wah, si hitam gemblung datang guys. Dia takut lagi. Kalau di sini kucing mana? Lu masuk Ujung. belok kiri terus ujung aja jalan. Kencing. Tanya dulu, dia usir nggak ke sini? Jadi kalau diusir ya lu ke atas. Nggak ada, lebih gampang. Nggak ada tangga. Tadi apa yang mau di sini katanya? Lu makan. Jadi orang kan jadi Ini udah gelap. diusir. Sini kan terang, enak nih. Belum mau. Gimana nih? Ini aja. ya rame lah orang Tuh di seberang keluar kopi bang. Bang. Emang lu bilang kenapa makan lontongnya si Mini? Ya berak. Kan bukan sayuran. Dan mungkin berbilang ya bener kali. Iya, mungkin. Masa dia berak, lu jangan bilangin juga berak lu. Jangan Kalau lagi nggak fit emang bisa. Oh, makannya yang diangkat aja. Kalau lagi duduk
duduk mau begini nih. Nah, saya itu mau kemana-mana. Aku juga suka belepetan. Emang di rumah berak mulu. Emang di rumah berak mulu. Enggak, yang kemarinnya aja. Makan lontongnya. Kenapa ya? Lagi digali-galiin gitu. Nah, kalau jalan dari sini jauh juga ya? Kemana? Jalan dari sini mana? Kemana keliling? Iya, ke tempat-tempat langganan. Enggak. Lu gak istirahat lu capek. Alpukat gua taruh begitu aja nggak matang-matang ya. Taruh di kulkas loh. Tadi taruh kulkas. Jangan, kalau belum matang jangan di kulkas. Dia kenceng terus. Sekarang gua taruh. Juga. Lu beli masih pada kayak batu ya? Sekarang gua udah taruh di depan di TV. Yang matang-matang juga. Belum. Gua mau taruh Taruh di beras. kulkas, jangan. Kalau masih kayak batu jangan di kulkas. Kalau dia udah empuk baru. Pisang juga sama. Hmm. Gua bilang nih pisang kok keras mulu ya. Ini si Miling beli kayak batu berapa lama? Seminggu lebih kayak baru makan. Dia makan gitu aja loh, dia nggak mau pakai gula. Gua juga mau gitu aja, gua nggak pakai gula. Enak, kayak gurih-gurih kok. Ya ini gua beli alpukat mentega ini. Jadi belum matang sekarang. Berapa lama? Ada seminggu nih, gua makanya gua udah tinggalin rumah. Iya, makanya sampai sekarang nggak matang-matang. Jangan taruh kulkas kalau belum matang mah. Taruh aja di meja. Ya lu punya itu kan kontainer, dalam kontainer. Wah ini politis bukan? Oh yang punya si Indar siapa namanya? Pribadi. Indar pribadi nggak? Dokternya? Iya. Itu kelihatan dari tulisannya. Oh ini yang pertama. Ya, di itu ada tulisan. Pertama apa yang kedua? Ada bimbingan ada gimana? Ini si Imran nih. Mana Pak?
Aspri. Kayaknya yang ini ya. Biasanya ada gak? Aduh, kurang. Ada. Coba deh kita ketemu. Oh kosong kayaknya ini Pak. Makasih ya Pak. Pusing. Kan gue belum. Alfa namanya. Alfa Fan. Jangan bukan yang ini. Gue salah. Bagusnya mendingan langsung ketemu aja deh. Enggak ada sih. Wah, kalau nggak ada begini berarti kita udah nanya sama si Mbak. Ini dokter ini. Ya. Hai. Boleh ya? Sus, mau nanya dong. Kalau yang si susternya dokter Indar yang mana ya? Dokter siapa? Dokter Indar pribadi. Oh iya, di sini kenapa kan? Oh ini ya? Oh saya kira tadi yang di sana. Ya saya ada mau nitipin buat dokter Indar nih. Hah? Indar. Si cowok kan? Iya, cowok apa Iya. Saya kira tadinya Indah soalnya. Hah? Sabut yang waktu itu di Oh iya benar. BPJS. Yes, betul sekali. Nanti Rebo apa ada lagi Pak? Oh iya, oh Rabu ya? Ya saya jadi ada mau nitipin beliau nih. Oleh-oleh dari saya. Oh yang kemarin yang Iya saya udah berjanji soalnya lumayan jauh nih. Saya jalan jauh-jauh nih ke sini. kirain lupa udah ngomong. Lupain. Saya sih nggak pernah lupa Bu, tenang aja. Bu. Jadi mudah-mudahan ini berguna buat beliau. Buat suster juga ada nanti nih di sini. Ini yang apel buat si dokter Indar. Pokoknya apel sama bayam. Nanti sisain buat beliau. Iya. Sisanya boleh nanti buat suster yang lain. Yang penting buat suster gigi aja. Makasih ya sus. Ini Okta sus. Ini saya punya surat ginian sampai rusak nih sus. Tapi ini udah selesai kan ini Mak? Belum sus. Masih ada 2 lagi kata dokter Indarnya nggak apa-apa datang lagi Oh aja. iya ini rujukannya masih bisa kok. Masih bisa ya sus. Ya. Saya merasa kemarin ini masih berhutang budi nih. Nanti aja. Emang sudah nggak sakit? Datang lagi. Iya, hari Selasa. Sore Pak. Hari Rabu ya beliau? Oh hari Rabu. Pagi ya? Iya pagi terus. Oh ya udah. Oke udah sus. Makasih sus. Kalau nggak Kamis ya? Kalau nggak Rabu Kamis. Kalau kan minggu depan lagi boleh. Minggu depannya lagi Kan ini boleh? masih lama. Iya sih ya, sampai Maret ya. Emang sih berasa sekali cabut gigi satu aja sakitnya lama sus emang. Tapi saya cuma pakai 1 kapas doang tuh. Iya. Waktu itu 1 kapas ganti udah, habis itu nggak sakit Selesai lagi. kan? Iya, biasanya selesai. memang begitu. Gitu ya. Ini emang sekarang kagak bisa praktek sus. Lain lagi dokternya. Beda, iya. Oh, oke. Beda jadwal, Pak. Oh beda ya. Dokter Alvin namanya kalau nggak salah ya. Oh enggak, itu mah dokter gigi anak. beda. Oh, dokter anak. Oh, lain. Dokter Indah kan di gedung sebelah. Iya ya, sama di sini ya. Oh, dia yang pertama ini. Di sini. Maksudnya di ruangan pertama. Tadi saya sampai ke ujung. Itu anaknya pohon kan, banyak yang ngasih duit, yang tos. Sampai nanya dia, kalau nggak ada dia, nanyain. Kalau nanyain, sampai mana katanya? Nanyain. Sambal berbisnis kan. Di warung. Apa beli bis? Di warung. Mas, bawa-bawa ini. mas, Ini yang pernah nanyain, anak mana Ci? minta kecap asin dong. Pernah nanyain orang-orang. Kecap asin, Ini belakang dia. kecap asin pak. Enggak, makan. Berkawan ke Jakarta malam. Mau makan apa? Kan Ini kalau lu ada di pulang. iya nanti ikut. Ih, Aku Hari ini aja Ipolaran ikut. Ipolaran. Hari ini aja ikut. jangan malam minggu. Ini dulu malam Sabtu. Juga rame Ipolaran. Ayo ke semua. nanti aku Sabtu. boncengin sepeda Yang Sekarang gua Hah? Ntar nginep Tangerang, besok pagi pulang. Ya. besok pagi Pulang nih. besok pagi. Besok pagi Ipolaran nih paketin. Pulang. Paket dikit. Dipaketin. Emang apaan dipaketin? Barang. Nginep Tangerang. Ya, Ipolaran nih. Si Oma. Lu nggak mau baju yuk, kita mau beliin dah baju deh Oma. Kalau ingat mau beliin dasar. Halo. cari. Ipolaran nggak usah dibeliin apa-apa Ipolaran. Masker aja yang penting mah. Jaga jarak. Sayul, kalau nginep di hotel lagi. Boleh dah. Ya, bilang aja Ipolaran negosiasinya. Tangerang kenapa? Aman juga kan hotel. Ah, Kosan malah. Lebih mantap. Iya, lebih mantap itu Kayaknya kosan. dia mau nginep Tangerang udah nih. jangan, mama udah cukup bertiga tuh. Sudah terbeban. mau tidur di mana katanya mau tidur di mana itu udah lucu banget kalau begitu mah Iya. itu tidur lama aku
Makanya ibu kalau ada hotel, nah ngikut ke tepi. Kan belum ada libur lagi. Nanti Yul. Dia dapat 10 juta dulu ya. Pokoknya dulu ngomong. Iya benar. Pohon. Ambil. Nyangkul. Acul. Oh, macul. Makanya memelas aja. Kemarin ada daging aku masih dapat ya dia. Sekarang mau gede. Bali orang pink. Kak. Apa juga makan yuk? Oh, coba dari Singapura. Enak ya? Cuma bayang nasi dia mah. Beramal sama orang. Saya masih lapar nih. Tadi aja tetangga Kyonghi ke gua, kaget gua lagi duduk di sini ya kan depan mobil. Kyonghi kok katanya. Ya dadah nih. Kebetulan saya ada uang ini. Uang gede. Biasanya kan sih guna kono nggak pernah Inggris aja. Sama sekali. Cuma Miss Glow doang. MS Glow. Sepanjang dia berkarir itu MS Glow dong. Iya Long ya, padahal kita kan ngebantu ya. Iya, macam kan apa mulutnya begitu. Mantap. Kebalik gitu. Kebalik. Apo yang justru ngomong begitu yang ngomongin harusnya ke Apo. Kan kita mau ngebantu, tujuannya niatnya baik. Malah Apo begitu. Gua ketuk pakai handphone nih, gua ketuk handphone. Sayangin, tau nggak? Gua ketok pakai handphone. Natural dia ngomong kayak gitu tuh, dia natural atas kesadarannya sendiri, nggak ada yang nyuruh loh Mas. Tadi nggak disuruh supaya kayak gini, nggak ada yang nyuruh, cuma dia marah-marah aja dari hari ini. Kayaknya si Apo nih lagi dapet hadiah ini, bawaannya emosi terus. Kamu nanya mama. Kamu nanya kamu. Nggak ngomong gitu. Lu disuruh nanya lu sama si Bohau lu udah nanya belum hari ini? Emang yang ngomong siapa Koy? Ya kamu nggak mau nanya apa? Nanya apa? Kamu nanya. Ya manggil lah. Nanya, kamu jangan Biasa-biasa kamu bisa ngomong bagaimana? Kamu nanya makanya. Orang dia sendiri yang bilang gua nggak bakal ngomong lagi sama lu. Jadi siapa yang salah Koy? Emang diem aja tiba-tiba dicat. Lu lu jadi orang apa? Harus tahu jasa orang tua katanya gitu. Ingat tuh kata dia. Dengar tuh dari zaman 15 tahun. Terus yang gara-gara dia nggak diganti duit, padahal dia yang makan sama si Tron, terus suruh yang ganti Ya, makannya. bukan si Tonton yang bilang minta sama si Angel. Padahal dia Kamu ngomong sama dia. Iya. Suruh minta sama si Angel. Hah? Bapakmu tuh terlaluan, tau gak? Hah? Kasih emaknya uang enggak, kasih makan enggak. bapakmu bukan bapakku. Kalau pergi makan juga. bapakmu itu. Ya, Terus kata lu, bapakku juga bapakmu bodoh. Kan terus dia Kamu katanya bisa pikir. bilang katanya dia Angel. mau balikin duit Engkan, terus ya udah Angel. bilang aja. Kamu tahu Pakai aja potong aja duit yang gitu. bulan Wah ini, makin potong aja. makin parah lagi lu ngomong bulan begitu sama ini dia. dia dapat Si Bang. 14 juta 500. Itu kamu tahu. 100 kan. Hah? 14 juta ribu ya Boy ya. Hah? Gimana Dia itu pakai orang? ribunya belakangnya. Kalau si bukan Yulen yang pegang pinjam 10.000 aja sama dia di Uber. begitu sulit kata si ini Bo. Kata si Om Bunai. Begitu sulit. Itu duitnya 108.000 lebih. Udah diganti Poy sama Ya em Poy, udah, padahal bukan udah, yang emang makan aku Poy. dengar udah. Bukan gue Tapi yang makan. bapakmu yang sudah bilang minta sama Angel. Astagfirullah. Kamu nanya aja sama dia. Sesat jadi anak tengah sesat ternyata kata lu. Tengah. Udah dia Jadi berdoa pengangguran aja. kayak apa ya? Udah kepermusuhan. Jadi pengangguran. Enggak ada damai, enggak ada Diem sukacita. ya tiba-tiba lagi kerja di chat sama dia. Lu tuh jadi orang harus tahu jasa orang tua.
Lah perasaan Masa sih Ulung nggak tahu jasa orang tua? Dia kan paling tahu dia. paling tahu ya. Gila lu kan main. Bukan Si so Pepe tahu. aja, si Pepe aja dia ngasih Indomie. sejuta nggak ke si Bohau? Nggak tahu. Tidak. Tidak tahu dah. Dia bilang tidak. Oh dia bilang tidak. Emang nanya Ini langsung. apa nih? Apa di sini dulu nih? Main turunin nih. Ngasih sejuta atau Ayo, tidak dia? Udah apa turun dulu dah di sini. Udah mau Lalu buruan kok. berprasangka buruk. Ini main nggak lama. Nanti apa tunggu aja di sini ya. Ngobrol dulu kayak apa kayak. Pokoknya Pak lu ya. ya bapak lu gimana? Si Pomen. Hah? Nggak lama Kan bener. mau ditelepon yang mamanya. Ayo, nggak mungkin lah. Dia mah, ayo turun. Gitu, Pak. Ah, ayo buka. Buka. Pala. Udah buka pala. Udah ini, udah cepetan, Po. Udah cepetan. Gitu mah kosong udah yuk. Udah ya, Po. Jangan adu-adu dulu makanya siapa. Marah siapa. Masalah Gua aja nih anak cewek. Selebeu. Masalah selebeu dia marah-marah siapa. Gua nggak tahu juga dia kenapa diem siapa aja marah-marah. anjir. Iya. Itu ini juga nggak tahu dah dia kenapa dah tuh. Ada. Pada tiba-tiba gua lagi kerja weh. Ah, terus Lu harus jadi orang tahu aja sama orang tua. Dia pengennya gaji gua semuanya gua kasih ke dia. separuh kali. Iya. Mau separuh kali. Separuh semuanya. Nah, ngomongin lawan sejati itu dia. Kemarin yang lucu dia. Dia bilangnya Ngomong- gitu ya kan. ngomongnya Gua aja lucu dulu, juga deh. gua aja dulu pas gua kerja gua kasih gajinya gua semuanya ke si Apuk. Oh, mantap dong kalau gitu. Berarti Mantap lu dong. lebih hebat daripada gua lah. Kalau gitu lu bilang gitu dong. Lu lebih hebat daripada gua, lebih tahu diri lah. Tapi kalau lu sekarang kalau dapet duit dari jualan lu nggak pernah Iya, ngasih lu nggak siapa pernah kasih. semuanya duitnya. Iya, Lu bahkan nggak- saat ini pun enggak, katanya dia cuma ngajak makan enak gitu kata dia. Gua kasih makan yang enak pokoknya, nasi bawa dari rumah ya. Ya orang tuh butuhnya duit. Orang tuh butuhnya duit. Aduh gua jadi lucu deh. Nah selama pagi ini pokoknya siapa lucu deh pokoknya menurut gua ya. Sepagi-pagi ini marah terus bawaannya kayak emosian aja gitu dari tadi. Sampai gua ngomong, Gua juga heran. Oh, Tapi kenapa jadi begini ya, Bang? oh gak kartu 73.000. Itu cerita 73.000 belum selesai ya. Sampai hari ini dia masih inget aja loh. Si Angel katanya 73.000 punya si Pepe. 73.000. Buset. Padahal dia megang uang lebih gede ya. Kita mah Iya. kalau mikir di mana-mana ya udahlah nggak apa-apa bener nggak? Iya. Kalau dia mah enggak. 73.000. Dia tanyain Ya terus. elah. Hubungan bisa rusak gara-gara ada masalah uang. Bener. Sekecil 73.000 ketagihin begitu. Iya, itulah siapa lah. Yang uang sejutanya udah hilang. Udah hilang di mata siapa. Ini Nggak kan ada lebih apa-apa. lama. Ini kan utangnya masa utangnya lebih lama. Lu tau gak kalau di Lu sih peer-to-peer? kasih ini ke gue, lu bukan langsung kasih aja di Kasih ke kasih. Yang mana? 73.000. Oh, yang 73.000-nya. Oh, itu kan udah lama. Itu mah dari berapa bulan yang lalu loh. Sekarang gua kalau jualan gua pakai rekening gua kok sekarang. Makanya gua nggak nyusahin dulu lagi kan. Nah, gua nggak bilang, "Lu transfer lu." Biar lu nggak dituduh sama siapa bagi tiga. Gua masalahnya. Itu udah duit udah jadi tai dari kapan tahu. Dari kapan tahu 73.000. Aduh. Siapa? 73 Nanyain lu. 100 banding 1 gitu. Iya. Iya mending kalau ada banding satu lu kayak ini tau Mending kayak kayak uangnya. 200.000 ya. Kayak uang 1 miliar. 300 gope lah gope. Kayak uang 1 miliar siapa dikejar terus lu. Gue punya rekening desa gue Gua sampai sekarang bulan dibilang ini. katanya pantesan aja tuh siapa lu enggak juga asem atau apa lu. Nah itu masalah nggak senengnya itu sebenarnya bukan karena itu tapi masalah 73.000. Masalah nggak senengnya itu masalah karena 73.000 Tadi bukan gua masalah bilangnya karena apa. ini aja ya sebutanya gua bukan dari kontrak. Iya lu bilangnya nih dari Angel. Nah itu lu langsung dibanggain di semua cucu pokoknya lu langsung yang paling Banggain. lu paling pokoknya star pokoknya. Lu tiba-tiba jadi star, lu ngerti gak? Langsung jadi star. Lu langsung star. Pokoknya lu langsung jadi kayak orang star syndrome di mata siapa gua bilang aja. Tapi sih. siapa yang paling takut lagi? Siapa paling takut sama si Bohong? Kenapa? Paling takut dimusuhin kayaknya dia. Bukan, dia siapa tuh paling menghargai anaknya kalau menurut gua bukan takut sih. Kalau dia takut sebenarnya mungkin juga ada fear-nya. Cuman lebih ini kayak ini ninggiin gitu loh, tau gak? Soalnya dia kan yang paling banyak curhat masalah hidupnya. Jadi siapa jadi tahu lah lika-likunya si Bohau. Si AI kan juga sama aja. Enggak terlalu. AI itu cuman ngasihnya sampah mulu, nggak pernah ngasih tahu kayak lika-liku ngasih makanan restoran diajakin gitu. Oh kagak. Nggak pernah. Ini sampah mulu gitu. Sampah mulu, meskipun dikasih makanan makan Malah warteg. siapa yang kasihin? Nah ada juga si Apo yang ngasih duit ke si AI.
Padahal si AI Udah kalau gede dilihat begini, padahal masih anaknya, gede begini. kalau dilihat anaknya si AI, padahal kalau menurut gue ya udah lebih jaya daripada anaknya si Bohao. Tapi secara ekonomi terbalik, semua berbanding terbalik kalau gue bilang. Duit yang di Indodax gue udah gue cairin semua loh malam, gue cut loss semua. Kenapa ya? Gue rugi hampir 7 juta ada kali, tapi udah nggak apa-apa lah, gue rugi hampir segitu. Terus yang kalau yang peluang Udah lah, mungkin kita satu hari aku dari jadi sekarang patung bakal gue cut 1 juta lebih. Kemungkinan. Total kerugian gue hampir 1 jutaan. See you at the next video. Udah nggak apa-apa lah, itu menurut gue hal yang wajar sih, karena seorang yang ngeri juga lu. Ini kan dia si Bohao nih yang 28.700, gue hitung-hitung untung sih masih surplus, tapi gue sisa tabungan gue jadi tinggal 3 jutaan apa 4 jutaan kalau nggak salah, kalau dipotong semua. Terus dia nawarin, lu mau nggak ke Bali lu, so katanya Gua nanti. denger tuh kemarin. Iya, dia kan nawarin gue Bali mikir sendiri, dong di ke otak Bali gue, sendiri ngapain? iya ke Bali sendiri. Sendiri ngapain aja? Ngomong-ngomong pengemis ke situ. Ngomong-ngomong anjir sendirian di situ. Kalau ada urusan mending ya. Iya, nggak ada urusan itu Gak ada pokoknya. ngapa-ngapain ya. Ya Bali sama aja, kayak udaranya sama juga. Iya, cuman yang ngebedain ini aja pada lautnya. Terus gue Apa, mikir lagi tadinya lingkungannya kan, banyak bule. iya ada bulenya. Nah kalau di Indonesia Kalau paling Indonesia ya, di ya, nggak, maksudnya di Indonesia di Tangerang paling kalau mau ke Tangerang. Tanjung Kait. Kalau mau Tanjung Kait ya aja. Tanjung Kait juga kali sih. Enggak lah, laut dong, laut. Gue pernah ke situ kan. Tanjung Kait, lautnya bagus kok. Cuman hitam aja sekarang. Nggak bedanya. Kemarin si Clarissa lucu loh. Clarissa yang di Trisula. Dia kan tulis di statusnya nih. Dia tulis nih, info locker dong yang gajinya 2 digit. Gue nanya gini, 2 digit maksudnya 2 juta. Terus dia ngomong gini, 2 miliar. Terus gue jawab lagi dong, 2 miliar. 2 digit mah di mana-mana nolnya cuman di belakang 2 digit ya kan, 2 juta. Gue bilang nggak ngerti kata dia. Terus dia bilang gini sama gue, emang kerjaan apa yang bisa dapat 2 miliar ya? Terus gue jawab lagi gini loh, lu kalau mau 2 miliar sebenarnya bisa. Gue bilang nggak usah susah, lu resign dari kerjaan lu, habis itu lu jadi pebisnis, jadi asisten lu maksudnya. Dia bilang bukan dodol, bukan jadi asisten gua, maksudnya lu bikin perusahaan sendiri. Gue bilang gitu loh ke dia. Terus dia bilang sama gua, nggak ada keberanian gua buat bikin kayak gitu katanya. Ya lu harus berani, lu mau dapat penghasilan gede harus berani dong kan. Gue bilang gitu dong, apalagi lu sebagai perempuan ya kan, harusnya pola pikir lu lebih dewasa sih, gue bilang, daripada cowok ya. Terus gue kan ada sempet tanya gini, dia kan sekarang jadi perawat tuh kerjanya di Tahu, rumah dia kan sakit. jurusan emang jurusannya. Iya, keperawatan. Nah cuman gue bilang gini, lu ada gak ini pasien yang mana dia tuh nggak sanggup bayar nebus ininya ya, nebus beranak bayinya. Nah terus ditinggal bayinya, mau nggak gua adopsi bayinya? Gue bilang ngapain repot-repot kata dia, di tempat gua kayak gini katanya. Dia bilang gitu loh, dia kayak galak gitu ya. Terus habis itu dia bilang gini, mendingan juga bikin kali. Dia bilang, kok bikin maksudnya gimana nih maksudnya? Dia ngomong gitu loh ke gua. Terus dia kayak ibaratnya membuka pendaftaran selebar-lebarnya ke gua gitu. Dia ngomong kayak gitu, ada bahasanya yang paling lucu, nanti kita ngerawat anaknya, ntar kita besar. Terus gua mikir gini, kok langsung ke arah situ aja ya, padahal itu tujuan gua bilang ke dia, ini nanti kalau misalnya emang ada yang mau diadopsi anaknya, gua mau ngasih ke temen gua yang belum nggak bisa punya anak, dia udah hampir puluhan tahun. Itu tujuannya adalah ngebesarin aja anaknya, ntar kalau udah dibesarin ya syukur-syukur anaknya bisa berguna. Gua bilang, dan gua ngomong gitu kan, kalau nggak berguna ya udah nggak apa-apa juga kan, sebenarnya kita udah mencoba merawat dia. Gua bilang gitu loh. Dia langsung jawab kayak gitu loh, langsung di otak gua, ini kok kayaknya dia bener-bener mind blowing banget ya, langsung ngomong kayak gitu loh. Ngapain susah-susah kata dia loh, beneran gue bingung loh. Kok dia bisa tanya kayak gitu ya, kayak maksudnya bisa jawab kayak gitu ya dari pertanyaan gue yang tadi. Jadi dia juga ngomong, zaman sekarang nyari cowok yang duitnya banyak, terus baik, terus setia, susah ya kata dia. Terus gitu loh di statusnya. Gue melihat ini jadi seperti kayak, kalau gue bilang ya, kayak peluang kalau buat si Bohao ya, karena kan si Bohao kan suka bilang ke kita kan, dia suka bilang ke gua nih contohnya, ya si Bohao suka bilang gini, lu tuh jadi cowok tuh jangan terlalu susah nyari cewek, cari aja yang ada. Dia bilang nikahin, dia bilang nikahin aja. Lu kira gampang ngerawat orang kayak gitu? Dia kan ya perawatannya mahal ya, bisa kayak sekarang gini. Gua tau lah ibaratnya kehidupannya dia yang sekarang udah beda daripada dulu. Cuman yang lebih beda lagi adalah mindsetnya. Ya kok bisa begitu kata gue, cara ngomongnya.
Kayak si Okta zaman dulu, ngerti ya? Yang Okta yang dulu loh, yang gue pernah cerita sama lu dari Trisula. Ya, kayak gitu loh. Cara ngomongnya juga sama, agresif juga ya ternyata ya. Adik kelas di bawah gua 1 tahun ini. Dibanding sama yang beda 2 tahun yang kayak si Oma gitu, beda loh. Mindsetnya dia udah bener-bener kayak ada semua kata-kata dia gini juga loh. Kalau sama yang umur 25 lu mau gak katanya. Terus gua langsung bertanya-tanya gini kan. Umur 25 mah lu dong, iya gak? Bener? Enggak ada, enggak dulu. 25 lu kan dia beda setahun sama gua. Gua kelas 1 dia kelas 3 dulu. Ingat gak? 25 dia 25 dia. Gitu. Gua sampai bertanya-tanya begini, kok sampai segitu ininya ya sekarang ya perempuan dari Trisula ya. Nggak kayak dulu loh. Dulu mah gua tolak loh sama dia loh. Tolak gua. Kan gua pernah ngomong sama dia. Oh, kita bisa kali berteman lebih dari teman ceritanya zaman dulu. Sekarang udah enggak lagi, gua udah nggak ngejar-ngejar dia lagi karena gua udah mikir enggak lah sama dia. Soalnya gua zaman dulu aja gua sempet ditolak gitu. Dia juga beda agama juga sama gua. Tapi dia mah bilang gini loh, ya nggak ada masalah lah soal agama mah. Kalau sekarang loh ada bahasa kayak ibaratnya open banget gitu nih orang. Tapi gua mikir enggak lah jangan. Karena gua inget nih, dia aja zaman dulu aja pernah nolak gua gitu loh. Masa gua tiba-tiba sekarang karena udah kenal dia lagi tiba-tiba gua kejar-kejar dia gitu. Nggak usah lah, jangan kejar. Malah gua semakin arogan malah gua. Sempet beberapa kali gua jadi kayak orang arogan. Dia juga kan ngomongin sekarang lu gua nggak kayak zaman dulu ya masih sekolah ya. Nah sekarang gue agak bingung nih. Kenapa gue bingungnya? Karena gue mikir kalau orang ini dijadiin partner bisnis, mindsetnya aja kayak begitu ya kan, hanya instan. Karena yang ada dia baru mulai aja langsung kayak tahu lagi mentalnya. Nah ya udah deh, gue nggak usah ngajakin dia apa-apa lah, biarin aja dengan hidupnya dia daripada pusing ya. Karena kan orang kan bebas memilih hidup. Paling kita kasih aja ujangan sama dia, jangan terlalu agresif lah, gue bilang sama si Clarissa itu. Gila lu, gue nanya sama si Pendi, Pen, lu nggak mencoba mendekati dia Pen, si Clarissa? Janganlah tak, dia seleranya terlalu tinggi katanya. Maksudnya gimana nih terlalu tinggi? Iya aja. Ini apa namanya, dia tuh Insecure kali si Pendi. insecure orang. Padahal gue bilang dia mau kok Pen sama orang yang bawa motor juga. Tapi motornya motor Harley. Tapi motornya motor Harley. Benar itu. Mau sama orang bawa motor moge. Ninja 250 cc ini. Aduh. Betul. Dia tahu sekarang kan gua si Clarissa dia tahu loh. Oh si Okta sekarang fokus nih kerja terus, dia nggak kayak waktu masih sekolah. Fokusnya nyari cewek aja. Zaman dulu kan kayak gitu kan waktu masih sekolah. Kalau enggak ya ngejar prestasi di sekolah lah zaman dulu. Cuman kan setiap orang mesti ada mindset yang diubah ya. Kalau dia mah enggak. Gue yakin kayaknya pola pikirnya si Clarissa ini sekarang mungkin karena diomelin orang tuanya juga kali ya. Lu gimana sih, lu udah umur segini masa lu nggak nyari cowok? Mungkin lu ya. Soalnya siapapun lah, termasuk yang waktu kemarin gue datang ke rumahnya si Viola, itu bapak mamanya kayaknya seneng banget loh, anaknya sekarang 24 ya kan, disamperin sama cowok yang berani datang ke rumahnya bawa mobil ya kan, seneng loh, sama bapaknya langsung kayak ngerestuin gitu. Padahal tahun lalunya itu mamanya nggak suka sama gue, adenya nggak suka sama gue. Sekarang adenya suka, mamanya suka, bapaknya demen banget. Nah yang jadi masalah dianya nih udah ditolak, gue diblokir lagi gua Instagram gue lu. Iya diblokir gue. Ya udahlah, gue bilang nggak masalah. Dan follow juga. Terus sama yang satu lagi di teman sekolah gue yang dulu tuh di penerus dulu kan ada tuh namanya si Cynthia. Itu dia juga sama, dia blokir juga. Padahal gue nggak ngelakuin salah apa ya sama dia. Nggak, maksudnya gue nggak ngeledekin dia, ngatain dia apa, nggak pernah gue. Tapi perlakuannya dia kayak begitu. Ya udahlah, apa gue skip aja. Cewek kayak begitu. Masih banyak di luaran sana loh. Selain lu masih banyak, tenang aja. Untung gua orangnya nggak kayak si ini loh, Acek Gunung. Dia ibaratnya nih patah hati nih, yang itu loh ceritanya. Lu ingat ya? Si Acek Gunung yang saudaranya si Acek Tommy. Engko yang paling tua. Dia pernah ribut sama si Komen dulu. Nah, jadi dia tuh gara-gara putus cinta, jadi ceritanya ceweknya itu bilang enggak lah, aku nggak mau pacaran dulu,
Dia akhirnya dia bunuh diri loh, minum baygon. Udah minum baygon, iya di hotel. Udah minum baygon, check-innya pakai KTP dari supirnya dia. Namanya Pak Sumarno. Nah, KTP-nya dia kan gue check-in nih. Jadi pas di kamar itu kecium kayak bau-bau mayat gitu. Jadi dia udah overdosis pakai barang sabu, narkoba gitu ya. Udah gitu daripada dia ketangkep, udah sekarang dia minum baygon. Jadi matinya langsung kayak berbusa-busa mulut. Gitu. Itu gara-gara masalah cinta loh. Makanya kalau gue sih karena emang dari dulu gue nggak terlalu bergantung sama perempuan ya udahlah gue bodo amat gitu. Karena gue juga menyeleksi juga nih kalau misalkan nanti gue jadi sama dia gimana ya sama gue ya. Dia maksudnya konsep pemikirannya gimana ya, kan harus digeledah dulu dong. Ada yang di gereja juga namanya si Pinkan. Gue nanyanya sama si ini loh, sama si Ray, anaknya gembala. Ray, kalau si ini siapa nih yang jadi asyir? Orangnya kan kurus-kurus. Gue bilang sama dia, coba lu kenalin dong, dia udah tua bro, 29 umurnya. Ya udah nggak apa-apa lah, gue nanya sama gue dulu ya. Gue bilang gitu kan sama si Ray bilang, ya udah tanya dulu sama mama lu, boleh gak? Terus gue nanya sama si Bohau gimana Bohau? Lu beneran gue nanya lu boleh nggak Bohau kalau umur 29? Ya nggak apa-apa lo katanya. Sekarang ngomong nggak apa-apa, kalau zaman dulu mah nggak boleh lu. Si Bohau bilang, lu mesti cari yang sama umurnya sama lu biar pemikirannya seimbang. Kalau ini sekarang beda lu. Ya nggak apa-apa. Orang Batak kemarin juga ngajuin kan gue ngomong. Mau orang Batak gimana Pian? Boleh ya? Nggak apa-apa lah sekarang. Orang Batak nggak boleh sekarang. Kalau dulu mah nggak boleh dulu. Jadi sekarang ini udah banyak yang lebih open dia si Bohau. Nah ada teman gue namanya si Carol kan. Carolnya ada 2 orang, yang satu di Bandung, satu lagi di Tangerang. Nah yang Tangerang ini kemarin gue ajakin mau makan bakmi bareng nggak? Boleh lah kok kalau misalnya ini, yang penting ditraktir aja. Mau gitu loh. Ya udah lah, nggak apa-apa lah gue bilang. Nah yang si Pinkan, gue sempet ngajakin dia kan, Pinkan. Enggak, pertama gue kenalannya gini dulu. Ini nama kamu Pinkan ya? Oh kok kamu tahu? Iya dari Ray. Oh iya. Jadi setelah gue dapet ACC dari si Bohau kayak gitu, gue langsung ajakin kenalan lu ke dia, namanya si Pinkan ini. Nah terus gue nanya-nanya dong, emang kesibukannya ngapain aja setiap hari? Oh ternyata dia jadi penerjemah bahasa Inggris. Terus gue bilang sama dia, mau nggak nanti kita chat-chatan deh di Instagram ya? Siapa tahu ntar bisa nyambung, mau apa namanya? Bisa apa? Nge-tuker opportunity apa? Gue bilang gitu. Terus dia langsung open aja, oh ya boleh kata dia. Cuman yang gua agak keselnya tuh orang tuanya lu, pas gua ajakin kenalan ya, halo, jadi salaman jalan aja gitu nyelonong, entah karena dia mau berak apa gimana ya, habis ibadah lu. Baru gua pikir kan bisa ngobrol dulu sebentar ya sama bapak-bapaknya. Karena kan kita kalau misalnya udah tahu anaknya namanya si ini, kita udah tahu orangnya kayak gini, orangnya sih flat aja di gereja nggak ngapa gimana. Makanya dia jadi asyik doang, bukan jadi kayak singer atau gimana. Nah tapi dari situ kita mesti tahu dulu, kita kenalin dulu orang tuanya nih gimana nih, bentuk orang tuanya ini apakah galak, strict atau enggak. Udah pada ubanan orang tuanya, dia kan udah umur kepala 6 lah ya, mungkin 5 atau 6 lah. Soalnya anaknya udah umur 29, sedangkan gua 25, tahun ini 26. Nah kalau yang si Carol ini, yang tadi, yang Carol yang Bandung, itu kan emaknya dulu kan yang macomblangin gua nih sama dia supaya kenal ya kan. Terus si Carol ini kayaknya orangnya nggak asik gitu loh buat ngobrol. Makanya gue mikir udahlah nggak usah diterusin lah si Carol yang Bandung, skip aja. Karena si Carol ini pemikirannya nggak sama nih, nggak sefrekuensi sama gue. Walau awalnya kayaknya sefrekuensi awalnya, kan itu kan dijodohin sama emaknya, belum tentu cocok ya kan. Ya udah gue skip aja. Karena gue chat juga beberapa kali kemarin, kayaknya lama, nggak dibales kayaknya. Nah ya udahlah, gue bilang skip aja lah, cewek ini nggak jelas deh. Karena kalau kita terlalu lama mengharap sesuatu ke orang itu, yang ada kita bakalan jadi kayak di PHP-in. Mendingan gue yang skip aja dah. Apa? Ada lagi temen gue yang udah lama. Apanya? Banyak apa? Listnya. Iyalah, gue kan harus mikir kalau gue sekarang gini loh, gue tanya lu dah. Sekarang kita udah umur segini, kalau kita nggak satu ketemu satu, yang ini ternyata nggak sesuai dengan kita punya paradigma. Yang ini ternyata persepsinya lain sama kita. Ya kita harus cepet skip lah. Listnya banyak, tapi kan nggak semua jadi. Masa semuanya kita yain semua ya kan? Ayo kita nikah, nggak mungkin begitulah. Harus kita juga mikir dulu. Bahaya lu. Hati-hati aja lu, melototin dia aja lu, tembak mata. Dia bikin dia kesel. Sikatin dia air, tembak juga. Langsung deh masuk kuburan.
sebenarnya sih kalau mau kenal sama orang mah banyak, ada aja. Ini ada lagi namanya Silvi Adinata, baru lulus dari kuliah, ngobrol-ngobrol aja sama gua. Dia lagi ini sih, oke, dari web developer gitu, lulusan fakultas gituan. Nah, gua lagi mau ajakin dia kerja sama web developer tuh kayak IT gitu, IT developer. Itu kan kerja enggak, kayaknya bukan deh, di Surabaya di Universitas Kristen Petra. Ngobrol-ngobrol aja sama gua. Orangnya sih asik juga, cuman udah lama kalau ngebales di LinkedIn kan soalnya. Jadi orang nggak semua LinkedIn itu nggak semua orang ngebalesnya cepet. Ada yang cepet kemarin, ada yang kayak orang Afrika gitu bukannya. Dia ngobrol-ngobrol sama gua, kan cewek nih. Dia bilang, gua mau belajar banget nih tentang bisnis lu. Gua nanya, emang lu punya solve problem apa buat bisnis gua kalau punya masalah? Nah, gua nanya gitu dong. Dia nggak bisa jawab. Terus dia ngomong, dia kan CEO Web3 gitu sama Metaverse, dia suka banget sama teknologi terbarukan. Terus gue ngomong sama dia, kenapa lo gak coba di AI atau ChatGPT, gue bilang. Terus dia nanya-nanya kan sama gue, lu setahu apa tentang kayak gini, dia bilang. Lu ngetes pengetahuan gue. Ada udah tua juga, tapi ngobrol-ngobrol aja nyambung. Kalau dia tuh cepet tuh ngebalesnya. Jadi ada orang-orang yang memang cepet ngebalesnya, ada juga yang memang lama ngebales. Ya gue sih tahu aja, cukup tahu. Kadang-kadang mau gue ajakin telepon bareng. Kalau misalkan kayak kemarin ada orang Korea kata, ngechat gue kan dari DM. Tiba-tiba aja nih, terus habis itu gue bilangnya sama dia, udah sini gue telepon lu aja, lu angkat, berarti gue tahu nih, lu adalah perempuan atau bukan. Iya, mukanya sih kayak orang Cina, tapi gue bilang ini mau bohong kali ini. Ini kayak scammer. Gue kalau scammer gue tuh udah tahu nih, nggak mungkin cewek chat duluan ke cowok. Ada juga cowok yang menebar jala duluan ke cewek, bukannya cewek yang menebar jala ke cowok. Nggak ada itu yang kayak gitu istilahnya. Gitu loh. Ini sih pengalaman aja loh. Pengalaman. Aduh. Oke guys, jadi kita udah selesai nganterin si Ulung. Jadi aku udah beres lah. Kita jemput si Apo guys saatnya guys. Karena Apo udah marah-marah guys, pasti ini fix nih, pasti dia marah-marah guys. Udah tuh kelamaan, lu tau gak? Nungguin lu tuh, bener-bener lu katanya pasti ya. Ujung-ujungnya begitu guys. Nenek saya mah orangnya ya begini lah. Mau dia bilang gini juga takut salah, mau dia bilang gitu lebih salah lagi. Jadi lebih baik mencegah yang serba salah lah ya, lebih mencegah kita. Karena aku suka mikirin nanti ujungnya gimana ya dia, konsepnya ini bakalan bagus atau enggak ya di mata dia, di mata nenek saya maksudnya. Aja lagi plat nomor yang sangat simple aja ya kan, simple, mudah ya kan, mudah aja. Nah, ini bener masih nyambung guys, nyambung. Ini truk dia nyedotin apa guys ya, ini bisa guys, cobalah kita lihat dulu guys. Oh, nyedotin WC ini kayaknya nih, pipa WC apa? Oh bukan, ngisi air, namanya Regan water, Serengen water. Kemarin kan aku sempat mikir kan, apa aku join aja ya ke dia ya, apa aku begini, udah aku skip dulu lah, pusing kepala gue. Karena gini, kita terlalu pengen dengan sesuatu, sebenarnya kita tidak akan mendapatkan sesuatu itu. Lebih baik kita melepaskan segala sesuatu untuk tidak bisa memikirkan segala sesuatu ke depan. Iya benar. Karena apa yang kita pikirkan dan bayangkan sebenarnya itulah yang sebenarnya lebih menjadi kebaikan guys, daripada kita ngarepin gitu yang nggak penting, nggak berharga, nggak berguna itu. Bang, ini bang ada kopi bang. Nama bang, iya bang, yuk. Oke guys, there we go. Belakang angkot kayaknya sensitif ya guys ya, kayaknya sensitif, ekstra formula. Wow, tuh guys, kopi yang kemarin itu kayaknya kemana lagi? Udah tinggal gini, udah jangan nanya-nanya lagi lu. Siap bang, siap. Oke guys, jadi kita bakalan coba ke kanan. Udah kasih dulu, jadi kasih payuda ya guys ya. Mobilnya, jangan mobilnya. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi, walau hanya sebentar Tuhan. Oh
juga guys. Itu jembatan kan arah tujuannya kan adalah untuk dilewati orang-orang ya guys ya. Tapi kenapa ya itu jembatan dibikin setinggi-tingginya gitu ya guys? Bingung aku guys. Nggak ada fungsinya sebenarnya. Non functional. Cuman ya mereka yang bangun ya guys ya. Ngapain kita pusing-pusing? Udah dibangunin udah bagus. Siput bola. Sebenarnya agak bingung ya guys. Siput kok pakai bola? Apa nih fungsinya nih bang? Siput bola. Kalau yang ini masih mending guys, siput sup ikan. Jadi dia jual siput terus jual sop, jual ikan. Ya kan? Aris siput, jadi si Aris yang jual siput gitu. Namanya udah siput. Siput itu kan sama dengan bukan siput yang kecil ya guys ya. Siput ini dalam artian siput itu artinya semacam sejenis makanan yang mana kayak lautan gitu, makanan dari laut. Laut, food. Makanan laut guys. Jadi buat nanya sama aku, bang, artinya siput apa? Makanan laut bro. Kayak nanya lagi. Nah, yang agak bingung nih bola. Kenapa? Bola, si tadi apa? Laut. Bola laut, makanan. Bola makanan laut. Masa sih kayak gitu artinya? Tapi kan dia jualnya dulu kan kepiting tumpah. Bingung guys. Sampai sekarang itu belum terpecahkan ya. Sama seperti kenapa kita pas lagi orang tua kita nikah kita nggak diundang ke pernikahan. Sama seperti itu kayak masih belum ada jawabannya sampai sekarang. Masih dipertanyakan sama mama papaku juga guys. Kenapa ya lu nggak datang waktu itu pernikahan gue? Bikin capek orang yang mikir aja lu. Bahkan itu profesor pun juga nggak bisa datang guys. Waktu orang tuanya lahir ya. Waktu orang tuanya. Jadi sama juga orang tuanya lahir kenapa dia nggak datang? Nah ngucapin selamat gitu kan. Bahkan itu profesor ya. Profesor juga nggak bisa jawab guys. Saya yang bukan profesor saya juga bingung guys. Kenapa ya? Kok bisa gitu? Masih menjadi misteri dari sebuah pertanyaan yang belum terjawab sama sekali. Sampai hari ini belum terjawab guys. Barangkali ada yang mau ngejawab gitu ya. Barangkali aja. Nah, kalau misalnya lagi iseng-iseng tuh suka begini guys. Ngebanyol. Nanti aku bikin podcastnya ya kan. Aku jadi kayak semacam narasi. Membuat narasi. Yang mana narasinya ini aku buat sendiri gitu. Aku buat bisa aja lu. Aku buat. Ya guys, begitu aja dulu video kita hari ini. See you in the next video. Jangan lupa bahagia, jangan lupa tertawa dan jangan lupa bercanda hari ini. Bye bye guys.